Ada satu kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan. Kalimat yang membuka setiap kebaikan, kalimat yang mengingatkan manusia bahwa tak ada daya dan tak ada kekuatan kecuali atas izin Allah, yakni kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismi artinya dengan nama, bukan dengan hartaku, bukan dengan ilmuku, bukan pula karena kekuatanku, tetapi dengan nama Allah aku memulai langkahku. Allah, nama yang menghimpun seluruh kesempurnaan, Sang Pencipta, Sang Pemilik langit dan bumi, tempat seluruh makhluk menggantungkan harapan saat namanya disebut. Hati menjadi tenang karena kita sadar segala urusan berada dalam genggamannya. Bukankah Rasulullah mengajarkan bahwa setiap urusan baik yang tidak diawali dengan mengingat Allah akan kehilangan keberkahannya? Maka mengapa kita sering memulai segala sesuatu dengan percaya diri namun lupa menggantungkan hati kepada Ilahi? Membawa berkah bukan sekadar ucapan, tetapi penyerahan. Ar-Rahman, kasih sayangnya meliputi seluruh alam tanpa memilih siapa. Kasih sayangnya menemani hamba yang beriman sampai akhir kehidupan. Dengan Bismillah aku melangkah, dengan Allah aku berserah. Ar-Rahman, kasih sayang yang dirasakan semua matahari tetap terbit untuk yang taat dan yang bermaksiat. Hujan tetap turun kepada yang bersyukur dan yang ingkar. Luasnya rahmat Allah, namun Ar-Rahim adalah kasih sayang yang Allah simpan untuk hamba yang kembali kepadanya. Rahmat yang menenangkan hati, menghapus dosa, mengangkat derajat dan mengantarkan ke surganya. Banyak yang mengira Bismillah adalah mantra keberuntungan, padahal ia adalah ikrar ketauhidan. Saat kau berkata Bismillah, sesungguhnya kau sedang berkata, aku tak mampu tanpa pertolonganmu. Aku tak tahu mana yang terbaik, tetapi engkau maha mengetahui. Logikanya sederhana, seorang musafir tak akan berani memasuki hutan tanpa pemandu. Lalu mengapa kita memasuki kehidupan tanpa meminta petunjuk dari pemilik kehidupan? Tauhid mengajarkan bahwa sebab bukanlah pencipta hasil obat, bukan yang menyembuhkan dokter, bukan yang memberi kehidupan rezeki, bukan datang karena pekerjaan. Semuanya hanyalah sebab, sedangkan yang memberi hasil tetap Allah. Karena itu saat mengucap kita sedang mengakui bahwa segala kekuatan, segala ilmu, segala keberhasilan dan seluruh keberkahan hanya berasal darinya. Jangan hanya mengucap
nikmat dengan rahimnya. akhirat menjadi selamat. Jangan biarkan Bismillah, hanya menjadi kebiasaan, jadikan ia sebuah kesadaran bahwa tak ada satu helaan napas pun yang terjadi tanpa izin Allah. maka Mulailah setiap langkah dengan bismillah, agar dunia menjadi ladang amal, dan akhirat menjadi tempat pulang. Yo, oi, banyak orang mampu mengucapkan Alhamdulillah, tapi belum tentu mampu hidup di dalam maknanya. Saat dompet mulai menipis, kita bertanya, kenapa hidupku begini? Saat tetangga membeli mobil baru, hati mulai iri, lalu lupa bahwa semalam kita masih bisa makan bersama keluarga. Saat badan sehat, kita lupa bersyukur. Saat sakit datang, baru sadar betapa mahalnya satu helaan napas. Allah berfirman, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kalian. Lalu, mengapa yang sering kita hitung adalah kekurangan, bukan karunia? Alhamdulillah, bukan sekadar ucapan, tetapi hati yang menerima semua ketetapan. Alhamdulillah, bukan hanya di lisan, tetapi terlihat dalam sabar dan perbuatan. Nikmat bukan tentang banyaknya harta, tetapi hati yang merasa Allah sudah cukup. Ada yang rumahnya sederhana, tetapi tidurnya nyenyak. Ada yang hartanya melimpah, namun pikirannya sesak. Ada yang naik sepeda, tetapi wajahnya bahagia. Ada yang naik mobil mewah, namun senyumnya terasa dipaksa. Ternyata bahagia tak selalu datang bersama kemewahan. Kadang ia hadir di hati yang pandai bersyukur. Kita sibuk mengejar dunia sampai lupa siapa yang memberi dunia. Mengeluh karena hujan turun padahal sawah sedang menunggu kehidupan. Mengeluh karena pekerjaan berat padahal masih banyak yang menangis karena tak punya pekerjaan. Logikanya sederhana, kalau setiap hari kau hanya melihat
dan menunggu semua impian terwujud. Syukur adalah percaya bahwa apa yang Allah beri selalu yang terbaik. Alhamdulillah untuk udara yang masih kuhirup. Alhamdulillah untuk kedua orang tua yang masih bisa kupeluk. Alhamdulillah untuk ujian yang mengajariku kuat. Alhamdulillah karena rahmat Allah selalu lebih besar daripada keluh kesahku. Suatu hari saat semua nikmat diambil kembali, barulah manusia sadar bahwa nikmat terbesar bukanlah apa yang dimiliki, melainkan kesempatan untuk mengenal Allah dan mengucapkan Alhamdulillah dengan hati, dengan lisan, dan dengan amal. Jika kamu bersyukur, niscaya. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kalian. Pernahkah kau membayangkan andai kata Al-Quran bisa berbicara, apa yang akan ia katakan kepadamu? Kau beli namun jarang kau buka, aku kau simpan kira yang paling indah. Debuku kau bersihkan, sampulku kau jaga, namun ayat-ayatku jarang kau baca. Aku menemanimu saat Ramadan tiba, namun setelahnya kau kembali lupa. Aku bukan hiasan, bukan juga pajangan, aku diturunkan untuk jadi petunjuk kehidupan. Aku tak pernah lelah menunggu kau datang, meski berulang kali kau tinggalkan. Rahmat Tuhanku masih terbuka selama napasmu ada di jiwa dan raga. Andai kata Al-Quran bisa berbicara, Oh, mungkin ia akan berkata, wahai hamba, mengapa kau hanya mencariku saat hatimu terluka, mengapa kau hanya membacaku hanya saat kehilangan arah. padahal di setiap ayat aku telah menunjukkan jalan. Hey! Berapa banyak waktu habis di layar, namun tak sempat membaca firman Tuhan. Berapa banyak kata manusia kau hafal, namun ayatnya kau biarkan menghilang. Padahal satu huruf yang kau baca, Allah lipat gandakan pahalanya. Lalu mengapa masih menunda, bahkan lupakan manisnya dunia? Yo! Bukan musyaknya yang membutuhkan
teguran. Jangan tunggu kematian datang mengetuk, karena ajal tak pernah memberitahu. Selama matahari masih terbit, selama napas masih berembus, selama jantung masih berdetak, pintu taubat masih terbuka. Buka mushafmu, baca firman-Nya, pahami maknanya, amalkan dalam hidupmu. Karena kelak yang akan meninggikan derajatmu bukan hartamu, Bukan namamu, bukan pengikutmu, tetapi iman. yang hidup bersama Al-Quran. Bayangkan Saat Al-Quran menjadi saksi, apakah Ia akan berkata, aku telah dibaca, dipahami, dan diamalkan. Ataukah aku hanya dijadikan hiasan tanpa pernah mengubah kehidupan? andai kata Al-Quran bisa berbicara, Mungkin dia akan berbisik bacalah aku, dengan hatimu, pahamilah aku, dengan ilmumu, amalkanlah aku, dalam hidupmu. karena aku Bukan sekadar bacaan, aku adalah petunjuk rahmat dan cahaya. bagi Siapa saja yang mau beriman, berapapapapa, 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 berapapapapa. Jangan biarkan Al-Quran menjadi saksi. Berpapapapa. Yo. Oi, oi, manusia selalu punya rencana, namun tak seorang pun punya jadwal kapan ia dipanggil pulang. Kalau hari ini Allah masih memberimu napas, jangan tunda satu kalimat yang dicintai langit. Seringkali kita sibuk memperbaiki wajah, namun lupa memperbaiki hati. Sibuk menjaga nama baik, namun lupa menjaga amal. Kita takut pakaian terlihat kotor, tetapi tak takut saat jiwa dipenuhi noda. Padahal setiap hari dosa datang lewat mata, lisan, pikiran, dan hati. Bukankah Rasulullah yang telah diampuni dosanya masih beristighfar puluhan kali setiap hari? Lalu apa alasan kita menunda taubat? Istighfar sebelum terlambat, sebelum waktu menutup pintu taubat. Beristighfar selama nafas masih Allah titipkan, karena rahmat-Nya
jatuh karena kehilangan, jangan tunggu kuburan mengajarkan penyesalan. Allah tak pernah lelah menerima hamba yang runtuh untuk kembali. Meski berkali-kali jatuh lalu bangkit lagi. Setiap istighfar bukan tanda bahwa kita lemah, tetapi bukti bahwa kita sadar tak mampu hidup tanpa ampunannya. Kita mengejar dunia seolah umur tak pernah habis, menunda taubat seolah maut harus meminta izin. Padahal jam kehidupan tak pernah memberitahu kapan jarumnya berhenti. Logikanya sederhana, kalau tubuh harus mandi setiap hari karena debu mengapa hati yang setiap hari diselimuti dosa tak pernah kita bersihkan. Istighfar bukan milik orang yang sempurna, istighfar adalah napas bagi jiwa yang ingin tetap hidup. Allah tak menutup pintu, yang sering kita tutup adalah hati. Maka sebelum senja menjadi malam terakhir, pulanglah dengan satu kalimat Woi! Oi, jangan putus asa, karena rahmat Allah selalu lebih besar daripada kesalahanmu. Yang Allah benci bukan hamba yang berdosa, tetapi hamba yang enggan kembali. Sebelum terlambat, hari ini masih ada kesempatan. Sebelum terlambat, karena tak ada seorang pun yang tahu apakah esok masih menjadi miliknya. Allah memanggil bukan yang paling tua, tetapi siapa yang waktunya telah tiba. Suatu hari Semua langkah, akan berhenti, semua suara akan sunyi. yang tersisa Bukan jabatan, bukan harta, bukan pujian manusia, tetapi seberapa sering kita kembali memohon ampun kepada Allah. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Demi Allah, sungguh aku beristighfar dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali setiap hari. Yang mengguncang langit, menghidupkan hati dan membebaskan jiwa. Kalimat yang mematahkan kesombongan, mengangkat manusia menuju kemuliaan. Asyhadu alla ilaha illallah. Menuju keselamatan.
berfirman, maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lalu mengapa masih mencari keselamatan pada selainnya? Syahadat adalah penyelamat saat hati hidup dengan tauhid dan ketaatan. Syahadat adalah penyelamat saat lisan sejalan dengan hati dan perbuatan. Ia bukan sekadar kalimat di bibir, tetapi cahaya yang menuntun hidup. Langit tak pernah sombong meski berada di atas, bumi tak pernah mengeluh meski terus dipijak. Allah mengajarkan segala sesuatu bertasbih, sedangkan manusia masih sibuk membanggakan diri. Dunia hanyalah tempat persinggahan, tauhidlah bekal menuju kehidupan. Semakin mengenal Allah, semakin rendah hati, karena semua nikmat berasal dari Ilahi. Aku melihat manusia sibuk mengejar dunia, seolah umur tak pernah habis waktunya. Rumah makin tinggi, namun sujud makin jarang. Dompet makin tebal, namun hati terasa kosong. Logikanya sederhana, kapal sebesar apapun tak akan selamat tanpa arah pelayaran. Begitu pula manusia, setinggi apapun ilmunya, jika kehilangan tauhid, dia kehilangan tujuan hidupnya. Syahadat bukan sekadar lafaz, ia adalah janji antara hamba dan Rabb. Saat berkata, kita sedang mengikrarkan bahwa hanya Allah tujuan ibadah. Tak lagi menyembah harta dan kekuasaan, tak lagi diperbudak oleh hawa nafsu dan pujian, karena yang menyelamatkan adalah rahmat Allah, dan syahadat adalah pintu menuju rahmatnya. Peganglah kalimat ini dengan ilmu, dengan iman, dengan amal, karena syahadat yang hidup akan melahirkan akhlak yang mulia. Oi, 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 jangan hanya menghafalnya, tetapi hiduplah di dalam maknanya. Syahadat adalah penyelamat bagi hati yang benar-benar berserah kepada Allah. Syahadat adalah penyelamat bila iman menjadi cahaya dalam setiap langkah. Dengan tauhid hidup menjadi tenang, dengan rahmat Allah akhirat menjadi kemenangan. Suatu hari semua langkah akan berhenti, semua suara akan sunyi. Yang menemani bukan harta, bukan jabatan, tetapi kalimat tauhid yang hidup di dalam dada. Semoga kalimat pertama yang kita yakini menjadi kalimat terakhir yang keluar dari lisan kita. Yo, oi, ada satu kalimat yang sering kita ucapkan, namun belum tentu kita pahami, yakni kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya, tak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung.
semua karena usaha. Padahal berapa banyak yang bekerja lebih keras, namun belum Allah bukakan jalannya. Hey, tauhid mengajarkan bahwa sebab bukan pencipta hasil, sebab hanyalah jalan, sedangkan yang menentukan akhir adalah kuasanya. Bukankah Allah berfirman bahwa di dalam manusia yang memperoleh sesuatu dengan instan, kecuali apa yang diusahakannya. Namun usaha itu tak akan berarti atas izin Sang Maha Kuasa. Tak ada daya untuk meninggalkan maksiat, wala quwata. Tak ada kekuatan untuk taat, kecuali dengan pertolongan Allah. Namun saat hati mulai berserah, keajaiban mulai Allah perlihatkan. Kita mengira kesuksesan lahir dari kecerdasan, padahal betapa banyak orang pandai yang kehilangan arah. Kita mengira kesehatan karena tubuh kuat, padahal satu virus kecil mampu meruntuhkan kesombongan manusia. Mengajarkan rendah hati, mengajarkan tawakal, karena yang Maha Kuasa tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku pernah berdiri di persimpangan, mengira semua bisa ku selesaikan dengan kaki dan tanganku sendiri. Lalu hidup mematahkan kesombongan itu. Saat semua pintu mulai tertutup, aku sadar tata semua kunci bukan berada di genggamanku. Logikanya sederhana, lampu tak akan menyala tanpa sumber listrik yang mengalirinya. Mobil tak akan berjalan tanpa bahan bakar yang ada di dalamnya. Lalu mengapa manusia so merasa mampu menjalani kehidupan tanpa pertolongan dari Rabbi semesta alam? Menghancurkan ego, menghidupkan tawakal, karena kita harus percaya bahwa yang menggerakkan hati, yang membolak-balik keadaan, yang mengangkat derajat, yang melapangkan rezeki, yang menyembuhkan penyakit, yang menguatkan langkah, hanyalah Allah. Maha tinggi, Al-Ali, Maha tinggi, Al-Azim, Maha agung. Namun saat semua jalan terlihat buntu, segera ucapkan La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bukan sekadar di bibir, akan tetapi dengan keyakinan bahwa tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Ingat, tak ada yang mustahil bagi Allah. Jangan bangga karena kekuatanmu, jangan putus asa karena kelemahanmu, sebab di antara keduanya ada Allah yang selalu mampu mengubah segalanya. Saat hati lemah Allah memuatkan, saat langkah berat Allah memudahkan. Tak ada kekuatan selain dengan pertolongan Yo, langit begitu tinggi, namun tak pernah berkata tinggi. Bumi diinjak
berjejak setiap hari, tetapi justru menjadi tempat kehidupan. Datang tanpa membawa apa-apa, lahir hanya dibalut selembar kain. Lalu mengapa setelah dewasa merasa lebih mulia dari yang lain? Jantung berdetak bukan kuasamu, paru mengembang bukan kehendakmu. Jika satu napas saja milik Allah, lantas apa yang pantas kau banggakan? Ilmu hanyalah setetes embun, lautan hikmah tetap milik Tuhan. Semakin seseorang mengenal Rabb-Nya, semakin kecil ia memandang dirinya. Kesombongan tumbuh tanpa suara, masuk perlahan melalui rasa. Bukan dari pakaian atau harta, tetapi ketika hati menolak fakta. Rasulullah berkata, kesombongan adalah menolak kebenaran. dan meremehkan manusia. Kesombongan sebesar biji sawi, mampu menghalangi pintu surga nanti. Merunduklah bukan karena lemah, tetapi karena sadar Allah Maha Megah. Allah Maha Megah. Iblis tidak kalah ilmu, ia mengenal Rabb sejak dahulu. Namun satu kalimat aku lebih baik, menghapus seluruh kemuliaannya. Ya, Fir'aun tenggelam bukan karena laut, tetapi karena mahkota kesombongan. Karun binasa bukan karena emas, namun karena lupa siapa pemberi nikmat. Pohon berbuah selalu merunduk, padi menguning semakin menekuk. Allah mengajar tanpa berbicara, yang benar-benar berisi tak perlu bersuara. Gunung menjulang tetap diam, matahari bersinar tanpa sombong. Hanya manusia yang sering lupa bahwa dirinya hanyalah penumpang. Yo, aku melihat dunia semua berebut panggung so hebat, padahal entah besok atau lusa semua kembali ke liang lahat. Ada yang bangga karena gelar di belakang nama, padahal kuburan tak pernah bertanya profesor atau rakyat biasa. Ada yang tinggi karena harta berjuta, padahal kain kafan tak memiliki kantongnya. Ego berkata, Aku paling benar, tauhid berkata, Allah yang maha benar. ya, ilmu sejati melahirkan tawadu. Semakin dekat kepada Allah, semakin jauh dari angkuh. Lihatlah padi Saat kosong ia tegak, saat penuh ia merunduk, mengajarkan adab rapi. Lihatlah pohon saat buahnya lebat, tak pernah meninggi, justru semakin dekat. Kalau semua yang kita punya hanyalah titipan, mengapa masih sibuk meminta penghormatan? Hari ketika sangkakala ditiup, tak ada jabatan. tak ada pengikut, tak ada sanjungan yang tersisa. Hanya iman, hanya amal, dan hati yang bersih. Dan hati yang bersih. Tak ada manusia yang masuk surga karena kesombongannya. Yang mengangkat derajat bukan tingginya kepala, tetapi seberapa rendah hatinya. Ingatlah, bisa jadi orang yang hari ini kau pandang biasa,
justru lebih mulia di sisi Allah. Karena Allah tidak melihat rupa atau hartamu, melainkan hati dan amalmu. Maka sebelum dunia mengajarkan kerendahan dengan kehilangan, belajarlah merendahkan hati di hadapan Allah. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pernahkah kau bertanya, bila malam ini menjadi malam terakhirmu, bila nafas ini tak sampai menyapa fajar, sudahkah ada bekal untuk menjawab Man Rabbuka? Sibuk mengejar megahnya dunia, dari pagi bahkan hingga malam tanpa jeda. Harta, tahta dan pujian manusia seakan selamanya hidup takkan sirna. Padahal waktu terus berjalan, usia tak pernah kembali. Saat nafas benar-benar berhenti, tak ada lagi kesempatan memperbaiki. Keluarga pulang meninggalkan makam, sunyi menyelimuti malam, tinggallah amal menjadi teman. Siapkah menjawab pertanyaan ini? Man Rabbuka? Siapa Tuhan yang kau sembah? Masihkah Allah Azza wa Jalla, ataukah hanya di lisan saja? Agama yang kau pegang, sudahkah syariat menjadi jalan, atau hanya sekadar pengakuan? Menyabihukah? Siapa nabi yang kau teladani? Sudahkah sunnah menjadi cahaya di setiap langkah kehidupan ini? Aina kiblatuka? Kemanakah arah sujudmu? Masihkah ke arah kiblat kepada Allah, ataukah hanya dunia yang menjadi tujuanmu? Na'udzubillahi min zalik. Semoga kelak kita semua bisa menjawab itu semua. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk kembali sebelum bumi memanggil diri. Air mata taubat tak pernah terlambat selama ruh belum sampai di tenggorokan.
telah tiba. Tak ada tahta, teman dan keluarga. Yang menemani hanyalah iman, amal, dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika suatu hari seluruh tepuk tangan telah berhenti, seluruh manusia telah pergi, dan tinggallah dirimu sendirian sebagai manusia terakhir di bumi, masihkah kau mengingat nama Tuhanmu? Masih membentang luas, namun tak lagi terdengar suara. Tak ada tawa, tak ada tangis, hanya angin yang membaca sejarah manusia. Gedung-gedung tinggi mulai sunyi, jalanan kehilangan langkah kaki. Seumur yang dulu diperebutkan, kini tinggal sebuah cerita perjalanan. Harta tak mampu membeli waktu, jabatan tak mampu menghalau maut. Yang tinggal hanyalah amal yang pernah kau tanam. Bukankah Allah telah berfirman bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati? Lalu mengapa kita hidup seolah akan tinggal selamanya? Manusia terakhir di bumi tak lagi mengejar dunia, karena semua akan kembali pada Yang Maha Kuasa. Hari ini masih ada waktu, masih ada sujud, masih ada doa. Jangan tunggu sampai hidup berkata sudah terlambat. Sudah terlambat. Wah, betapa sering kita dibutakan megahnya dunia, sampai lupa cahaya berasal darinya. Menghitung harta, namun lupa menghitung umur. Membangun istana, namun lupa membangun kubur. Allah tak pernah menilai rupa, tak pernah menimbang gelar. Yang Dia lihat adalah hati yang berserah dan ikhlas. Aku melihat dunia seperti pasir digenggam terlalu erat, malah habis disela jemari. Kita membangun singgasana di atas tanah yang suatu hari akan menjadi bantal terakhir langit. Tak pernah lelah mengajarkan arti pulang, tapi manusia lebih sibuk menghafal alamat dunia daripada jalan menuju Tuhan. Berapa juta langkah kaki ini berlari mengejar tepuk tangan yang bahkan tak ikut mengantar ke liang. Aku pernah merasa waktu adalah milikku, sampai satu persatu rambut mengabarkan bahwa usia sedang berpamitan. Lalu aku sadar kematian bukan lawan kehidupan, melainkan pintu yang sejak lahir diam-diam sedang kita tuju. Maka jika esok aku menjadi manusia terakhir di bumi, biarlah yang
bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah masih memberi kesempatan. Manusia terakhir di bumi akhirnya mengerti bahwa dunia hanyalah persinggahan yang kekal, hanyalah kehidupan di sisi Allah. Selama matahari masih terbit, Jangan berhenti berharap, selama jantung masih berdetak, jangan berhenti bertobat, karena rahmat Allah lebih luas. daripada dosa manusia. Suatu hari kita semua akan menjadi genangan. Maka jangan sebut menjadi manusia yang paling terkenal. Jadilah manusia yang paling dirindukan surga, karena Allah telah menjanjikan bahwa siapa yang beriman dan beramal saleh tak akan sia-sia perjalanannya. Ada kalanya kita terlalu lama menyalahkan diri sendiri, sampai lupa bahwa Allah lebih luas rahmatnya daripada segala kesalahan kita. Pernah aku melangkah terlalu jauh, membiarkan hati semakin keruh, terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa tujuan sebenarnya. Hari demi hari terus berlalu, aku semakin asing dengan diriku. Namun di balik semua kesalahanku masih ada kasih yang menungguku. Saat malam mengajakku diam, aku mulai memahami, tak pernah sekalipun Allah meninggalkan hambanya. Allah Maha Pengampun bagi hati yang ingin kembali. Allah Maha Pengampun bagi jiwa yang lelah sendiri. Meski langkahku sering tersesat, meski dosaku begitu berat, rahmatnya lebih luas dari jagat, dari segala yang ku ingat. Aku pernah merasa tak pantas untuk datang membawa harapan, karena terlalu banyak kesalahan yang ku simpan dalam perjalanan. Namun setiap kali ku sujudkan diri, ada ketenangan yang menghampiri. Seakan Allah berbisik lembut, aku masih menerima kembalimu. Jika engkau merasa terlalu kotor untuk kembali kepada Tuhan, ingatlah, bukan karena kita suci maka kita mendekat kepada Allah, justru karena kita penuh salah maka kita membutuhkan Allah. Jangan menyerah pada dosamu, karena rahmat Allah selalu lebih besar daripada putus asamu. Masih ada waktu
berubah, masih ada jalan untuk melangkah. Selama nafas masih tersisa, harapan belum benar-benar sirna. Allah Maha Pengampun bagi hati yang ingin kembali. Allah Maha Pengampun bagi jiwa yang mencari arti. Tak peduli sejauh apa langkahku, tak peduli sebanyak apa salahku, pintumu tetap terbuka untuk hamba yang mengetuknya. Allah Maha Pengampun dan aku ingin kembali. Malam masih sama, namun hatiku berbeda. Karena kini aku percaya tak ada dosa yang lebih besar daripada rahmatnya.